Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cemin dimanapun Anda berada. Hari ini kita mendapatkan satu lagi sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat yang selalu setia menonton channel-channel kami tentang cerita-cerita misteri yang kita alami maupun cerita dari teman-teman. Kali ini saya akan cerita tentang cerita Jawa Timur yang dulu pernah terjadi adalah bis setan. Bis setan ini ceritanya sebenarnya dahulu kala itu ada seorang wanita yang bernama Sari. Jadi di waktu liburan panjang, Sari ini ingin mudik atau pulang kampung ke daerah asalnya yang ada di Surabaya. Sari ini sebenarnya seorang wanita yang belum menikah. Dia bekerja di daerah Banyuwangi. Lalu karena liburan yang lumayan panjang dari kantornya, sehingga dia memutuskan untuk pulang kampung. Singkat cerita, dia ingin pulang kampung menggunakan bis. Lalu dia berangkat menuju ke terminal bis yang ada di Banyuwangi dan membeli tiket bis tersebut lewat agen resmi. Sari ini kebetulan mendapatkan jadwal keberangkatan sekitar jam 11 malam dari Banyuwangi. Kurang lebih jarak yang ia tempuh dari Banyuwangi ke Surabaya itu sekitar 5-6 jam. Bisa dikatakan mungkin sekitar jam 4 atau jam 5 lah mungkin sampai di Surabaya, yaitu di terminal Bungorasi. Sebenarnya Sari ini tidak ada rasa curiga ya sewaktu dia melakukan perjalanan ataupun membeli tiket, karena memang saat dia membeli tiket ya seperti biasa orang-orang yang ada di sekitar itu juga begitu ramai. Cuman dia tidak melihat bahwa tiket tersebut ya mungkin karena dia udah buru-buru ataupun dia tidak sengaja. Yang penting dia sudah membeli tiket dan ya udahlah, dia terima tiketnya. Singkat cerita, bis tersebut datang tepat waktu sekitar jam 11. Namun hal yang dialami pertama kali adalah bis tersebut tidak berhenti di lokasi yang tempat pemberhentian semestinya. Seperti misal kalau kita beli tiket di agen bis Hartono, mungkin ya bis akan berhenti di sekitaran agen tersebut.
Namun bis yang dia tumpangin ini tidak berhenti di daerah tersebut. Bis ini berhenti di depan gerbang terminal, sehingga dia pun berjalan menuju arah bis tersebut. Setelah dia masuk ke dalam bis, sebenarnya dia tidak merasakan hal yang janggal, karena memang kurang lebih seperti itulah suasana di dalam bis, ya kan? Bisnya penuh dengan penumpang, namun yang dia agak sedikit ada keraguan adalah hampir semua penumpang itu memakai baju putih dengan suasana wajah yang kelihatan pucat, seperti orang yang kedinginan gitu ya. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh si Sari, karena memang dia udah merasa nyaman masuk ke dalam bis tersebut, dan akhirnya dia membeli tempat yang sudah disediakan oleh kondektor. Dalam perjalanan pun si Sari mulailah rasa penasarannya terhadap orang-orang yang ada di dalam bus ini menyeliputi tubuhnya. Dia melihat ke kanan, ke kiri. Yang dia lihat adalah orang-orangnya pada tertunduk, dan suasananya diam, sepi. Ya mungkin dia kira karena waktunya udah malam sehingga orang-orang pada tidur, serta tidak banyak omong lah antar penumpang. Perjalanan pun dimulai dari Banyuwangi ke Surabaya. Dalam suasana menikmati perjalanan tersebut, kurang lebih 10 menit, Sari sudah mengalami ngantuk yang sangat berat. Akhirnya dia tertidur. Dan dia seperti mimpi. Tiba-tiba dia dikabarin bahwa bis tersebut sudah sampai di Surabaya. Akhirnya si Sari bergegas turun di terminal Surabaya. Dan apa yang terjadi? Si Sari pun tidak diturunkan di dalam terminal Surabaya, melainkan di depan gerbang terminal Bungurasi. Sewaktu Sari turun dari bis, dia mulai panik dan linglung. Jadi kayak seperti dia baru bangun tidur yang dalam waktu yang cukup pendek, tiba-tiba langsung dibangunkan, sehingga dia merasa kayak pusing atau linglung. Lalu datanglah seorang petugas dari terminal tersebut mendatangi si Sari yang melihat sendirian dan seperti bingung. Sari pun diajak ngobrol sama petugas tersebut dan mengatakan,
Saya berasal dari Banyuwangi. Saya tadi berangkat pukul 11 dari Banyuwangi. Namun petugas tersebut heran karena saat ini yang dia lihat adalah pukul 11 lebih 15 menit. Sesuatu hal yang mustahil karena jarak tempuh Banyuwangi Surabaya itu sekitar 5-6 jam. Kenapa Sari bisa cuma 15 menit sampai ke Surabaya? Akhirnya dia pun didatangin oleh beberapa orang yang melihat bahwa petugas terminal dan juga si Sari yang agak kebingungan melihat hal ini sedang terjadi. Sari pun ditanyakan oleh salah satu orang yang datang, bis apa yang dia tumpangi. Dan Sari pun mengatakan bahwa bis yang dia tumpangin adalah bis darah. Bis darah. Orang di sekitar daerah tersebut heran karena baru pertama kali ini dia mengetahui ada bis dari Banyuwangi dengan nama bis darah. Akhirnya beberapa orang mencari bis tersebut ke dalam terminal. Namun apa yang terjadi? Memang tidak ada bis tersebut. Akhirnya mereka menanyakan lagi kepada Sari. Apakah Sari membawakan sesuatu yang menjadi bukti bahwa dia telah menumpangi bis tersebut? Sari pun mengeluarkan karcis atau tiket dari bis tersebut. Dan yang menjadi keheranan oleh orang tersebut adalah karcis itu tertulis tahun 1965. Akhirnya Sari diajak oleh orang dan juga petugas tersebut ke dalam terminal untuk istirahat dan mengecek bis apakah tersebut. Singkat cerita, ada suatu informan yang mengatakan bahwa memang bis itu dulu pernah ada di tahun 65 hingga 70-an. Bis tersebut mengalami kecelakaan masuk ke jurang di daerah Jember dan semuanya dinyatakan meninggal dari seluruh penumpang yang ada. Sari pun shock dan pingsan langsung seketika setelah mendengar berita tersebut. Jadi apa yang dialami Sari adalah ternyata dia telah menaiki bis setan atau orang yang biasa sebut bis goib. Memang cerita perjalanan bis dari Surabaya Banyuwangi itu selalu mengingatkan kisah-kisah misteri karena memang perjalanan jauh dan juga medan yang begitu
sangat berbahaya sehingga banyak sekali kecelakaan yang dialami oleh bis-bis jurusan tersebut. Nah, untungnya Sari datang ke Surabaya dengan selamat. Namun ini menjadi bagian cerita dari hidupnya, bahwa memang ada bis goib atau bis hantu ataupun bis setan yang telah lama ceritanya menghilang. Karena di era saat ini itu adalah hal yang mungkin orang tidak percaya, karena di zaman modern seperti ini banyak lalu lintas ataupun bis yang sudah dilengkapi dengan safety untuk para penumpang. Sekian dulu cerita saya. Saya ucapkan terima kasih untuk selalu setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.